Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dia berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan menolong kita, sehingga kita terus tetap berada di dalam pantauan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan melihat Alkitab kita yang akan kita baca satu ayat dalam ini tadi kemarin saya baca pagi-pagi itu dari 8 sampai 9, tapi kali ini saya akan satu-satu saja supaya lebih jelas. 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Haleluya. Masih ini bagian kedua dari tema kita yang janji-janji yang luar biasa untuk orang yang berpuasa dengan benar. Jadi ini bagian yang kedua, janji yang sangat luar biasa bagian kedua ini, karena kita berpuasa dengan benar. Saya ingatkan lagi, kalau berpuasa jangan seperti yang dari ayat 1 sampai dengan 5 itu, yang itu berpuasa dengan mencari istilahnya pamer, dan masih menyimpan egois kita, masih kita suka bertengkar dalam doa dan puasa kita. Dan mari kita berpuasa membuka belenggu-belenggu kelaliman dalam hati kita, sehingga ketika kita membuka belenggu-belenggu kelaliman, hadirat Allah Tuhan sendiri yang menguasai kita. Dan kemudian kita juga tidak usah pelit untuk memberikan roti kita, bukan roti orang, rotimu kau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian roti itu bisa air, bisa makanan, bisa tenagamu, bisa apapun yang bisa kau berikan. Itu yang ada di ujung sana itu, dekat ember itu adalah air yang saya salurkan 24 jam. Jadi di ini ada keran di sini, itu ngalir 24 jam. Jadi orang-orang mengambil air di situ untuk minum, untuk masak, untuk jualan dan lain sebagainya. Dan kenapa kita hanya bisa memberkati dengan cara yang seperti itu? Saya punya rumah, saya memberkati mereka, menolong mereka, dan juga akhirnya kita juga menolong mereka-mereka yang ada di dalam kehidupan mereka yang perlu bantuan. Misalnya rumah saya yang satu itu luasnya 7,39, ada ada pohon-pohonan di situ semua, ada mangga, ada pisang, ada rambutan, ada apa saja di situ. Dan ketika mereka berbuah, kalau diantar kemari, syukur, kalaupun tidak, saya tidak pernah mempermasalahkan. Yang penting rumah itu dirawat. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus rela memberikan roti dan menolong orang miskin. Nah, yang ketiga, yang bagian kedua ini, Tuhan katakan dengan jelas, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Dan engkau berteriak, minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saya lupa apakah kita sudah berdoa apa belum, tapi mari kita berdoa. Tuhan, tolong audiens kami dengan segala pergumulan mereka, menolong mereka, apapun yang sedang kami bicarakan ini,
supaya kami bukan hanya pendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Dan seluruh kesulitan mereka, Engkau menolong mereka. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi, bagian kedua ini, kita akan menerima janji-janji yang luar biasa untuk orang-orang yang berpuasa dengan benar. Ya, jadi berpuasa yang benar itu sudah saya katakan. Dan di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi ketika engkau berdoa dan berpuasa dengan benar, maka Tuhan punya kewajiban untuk menolong engkau. Kenapa? Saya sering katakan, jangan pernah bersandiwara di hadapan Tuhan. Doa jujur itu di hadapan Allah penting. Katakan kalau engkau memang masih kering, dikatakan kering. Aku ini kering hari ini Tuhan. Aku ini salah hari ini Tuhan. Aku ini kesal, aku ini Tuhan. Aku ini sedang marah ini Tuhan. Karena ada orang-orang yang memfitnah saya Tuhan. Saya sebenarnya sedang marah kepada mereka Tuhan. Saya benci kepada mereka. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Simon, kamu gak boleh benci. Gak boleh. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan mereka dengan kebaikan. Ini aku berikan kau kekuatan. Itu baru mantap. Kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kita alami, kita katakan kepada Tuhan. Ada banyak orang gak jujur di hadapan Tuhan. Kalau kepada Tuhan saja kita tidak bisa jujur, bagaimana kepada manusia yang tidak mau tahu itu? Bagaimana kepada rekan-rekan kita yang tidak mau tahu itu? Bagaimana kepada istri yang tidak mau tahu itu? Yang tidak mau tahu itu? Bagaimana kepada masyarakat yang tidak mau tahu itu? Atau bagaimana kepada orang-orang kantor yang tidak mau tahu itu? Kalau kepada Allah saja tidak kita berani jujur, apalagi kepada manusia. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, ketika engkau berdoa dan berpuasa dengan benar, di mana saat Tuhan mengatakan begini, saat engkau memanggil aku akan menjawab engkau. Saat engkau telah dipulihkan, mau dipulihkan lukamu, dan engkau menjadi terang Tuhan. Dan saat engkau, di ayat yang ke-8 itu, saat engkau kebenaran menjadi bagian hidupmu, di depanmu, dan saat kemuliaan Tuhan ada di belakang. Dan itu saat engkau berseru, saat engkau memanggil nama Tuhan, maka engkau akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang baik itu, Tuhan yang besar itu, akan terus menolong setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Jadi berdoalah dengan, berpuasalah dengan cara yang benar. Berdoa dan berpuasa dengan cara yang benar. Lalu kemudian, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Wah, luar biasa Tuhan itu. Jadi engkau tidak akan dibiarkan seorang diri, tetapi dia akan menjawab. Sebab Tuhan sudah berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Jadi luar biasa Tuhan itu. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa dengan benar, maka Tuhan punya hak untuk menjawab, punya kewajiban untuk menjawab, dan engkau punya hak untuk menerima yang baik dari Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Walaupun kita mungkin dalam keadaan menangis di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak melihat karena engkau lapar, tidak, karena engkau haus, enggak, dia enggak lihat itu. Tuhan itu juga tidak melihat karena engkau sudah melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak, Tuhan tidak lihat itu. Seperti orang ini, itukah puasa yang kau katakan cari perkenananku? Karena ketika hati kita enggak benar saat kita berdoa dan berpuasa, apapun yang akan kita lakukan itu tidak benar. Dasarnya di hati kita ini. Dan itulah sebabnya kalau engkau mau doa dijawab oleh Tuhan,
biarlah Tuhan memulihkan keadaanmu, dan biarlah engkau berjalan dalam kebenarannya, dan biarlah kemuliaan Tuhan menjadi bagianmu. Ketika engkau berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Ketika engkau memanggil, Tuhan akan menjawab engkau. Dan ketika engkau berteriak, yang mengatakan, ini aku, ada apa? Apa yang akan aku perlu lakukan kepadamu? Oh, aku minta pertolongan ini Tuhan. Tenang, aku akan berikan. Mantap kan? Itu kita punya Tuhan yang luar biasa itu. Jangan kepada Tuhan itu kita jangan menjadi takut. Kalaupun takut karena hormat, bukan takut karena takut. Ya, kita sudah dibebaskan. Baca itu dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Supaya kita menghampiri Tuhan itu dengan penuh keberanian. Supaya apa? Supaya kita mendapat pertolongan pada waktu yang kita butuhkan. Nah, saat kita berteriak itu kepada Tuhan, oh ini dia tahu, ini dia membutuhkan pertolongan saya, atau kebaikan saya, atau kemurahan saya akan bukakan tingkat langit dan tingkat surga untuk mencurahkannya kepada. Jadi teruslah bersama dengan Tuhan. Yang kemudian, yang ketiga dikatakan dengan jelas ayatnya 9, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, ya, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jarimu dan memfitnah. Jadi mengenakan kuk itu kan ada di sini, ya. Atau dengan kata lain, kalau kita membajak itu dengan sapi atau dengan kerbau, itu biasanya kita taruh kuk itu di sini. Dan itu sangat sebenarnya sapi itu juga agak suka sebenarnya. Karena apa? Sudah dia tarik berat, kuk itu ada, itu sakit, sudah dia malas berjalan, kita cambuk lagi. Lalu kita beratkan lagi, kita berdiri di bajak itu supaya tak bisa masuk ke dalam. Ini kita sebenarnya enggak punya rasa kehewanan. Karena saya dulu pernah, jadi saya tahu bagaimana membajak itu. Jadi bagaimana kita harus berdiri di bajak itu, lalu kemudian kalau kerbaunya tidak mau jalan, kita pukul lagi dia. Enggak ada rasa kemanusiaan. Rasa apa itu? Rasa kepedulian saya terhadap binatang. Walaupun kita beri makan. Nah, Alkitab katakan dengan jelas di ayat 9, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama. Ya, kuk itu bisa, saya sebenarnya ya, kalau memberikan pinjaman kepada orang, sebenarnya itu sudah saya ikhlaskan, ya, khususnya kepada orang-orang yang percaya. Saya sudah ikhlaskan itu. Tetapi saya perlu katakan kepada kita bahwa ada kadangkala banyak orang yang menyalahgunakan. Tapi kalau saya, ya kalau mereka tidak kembalikan, tidak saya permasalahkan. Dan tapi yang paling pentingnya itu adalah ketika mereka sudah ditolong, tapi mereka tidak bertumbuh, lalu kemudian merasa bersalah sendiri, pada akhirnya dia hengkang. Itu yang sangat kita sesalkan, ya. Tetapi apapun itu, itulah risiko dalam pengembalaan. Jadi mari kita terus berbuat baik, jangan menambah kuk kepada orang lain. Jadi kalau mereka tidak bisa bayar, kita ikhlaskan saja. Kenapa kita bikin begitu? Sebenarnya dalam rangka supaya mereka penuh tanggung jawab, dan ketika mereka bisa memiliki, mereka bisa kita bisa gulirkan kepada yang lain, supaya ditolong untuk ditolong, nah, gitu kan, ditolong untuk menolong. Jadi take and give, ya, itu harapannya. Tapi manusia itu punya pikiran. Jadi kalau kita tidak lagi menaruh kuk itu di hadapan mereka, atau menaruh beban itu di hadapan mereka, itu Tuhan akan menolong kita. Kadangkala kalau saya berjualan itu, ya, ketika mereka datang, tiba-tiba saya katakan, tapi ini kejutan ya, kejutan. Tiba-tiba ini saya belanja ini. Kita layani apa yang dia belanja. Lalu kemudian
Tiba-tiba saya katakan, nggak usah bayar, hari ini gratis untuk kamu. Wow, itu sangat luar biasa. Sama seperti saya waktu saya bangun ini, ya. Terus kemudian saya bilang udah sampai banyak itu, ya, 50-an juta lebih. Lalu kemudian saya bilang, stop dulu, nanti saya cicil dulu baru saya kasih. Nah, pada waktu mau saya cicil itu, bulan berikutnya saya mau cicil, saya minta saya antar langsung apa saya masukkan ke rekening, ya. Dan kemudian apa itu, dia bilang, itu loh cicilan saya, itu kan sudah saya bilang waktu itu kalau sudah habis uang, karena ada uang disumbangkan orang, saya katakan sama dia, kalau uang ini sudah habis, ya bilang sama saya supaya saya bisa menghentikannya. Enggak dibilang-bilang. Nah, kemudian dia tanya suaminya, Pak, memangnya ada utang papan kita? Ya, enggak ada itu, enggak ada katanya. Saya langsung bilang begini, coba saya tahu. Coba saya tahu kalian akan putihkan itu. Saya banyak, ambil lebih banyak. Enggak saya hentikan itu. Serakannya datang. Tapi itu hanya jok saya kepada mereka, bahwa mereka memberikan keringanan yang begitu luar biasa. Dia putihkan. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik untuk menjawab doa-doa kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, tapi kita harus membuka belenggu atau beban yang kita pasang kepada orang lain. Dulu orang yang kerja di sini, ya, saya ini kan orang yang pernah kerja di bangunan. Jadi saya tahu persis apa itu gaji mingguan itu. Ya, saya tahu persis gaji mingguan itu, walaupun beberapa bulan gaji saya diambil oleh mandor itu. Tapi ya sudahlah, ya, itu namanya manusia yang kadang tidak luput dari salah dan dosa, ya. Tapi saya mengikhlaskannya dan sampai sekarang tidak pernah ketemu. Nah, yang mau saya katakan, saya pernah kerja di bangunan, baik buat rumah sakit Balikpapan, buat lemarinya dan lain sebagainya, dan juga puskesmas di Harapan Baru di Kalimantan. Dan saya bukan hanya tenaga saya kuat, dan kemudian saya bukan karena sudah terbiasa melewati, dulu ada jembatan kereta api di Bahapal itu, jadi kita nggak pernah takut ketinggian. Nah, kalau pasang sirap itu, setelah kita diajari dan kita diberikan kepercayaan untuk pasang sirap itu, ya. Jadi bagaimana pasang sirap yang bagus, yang baik dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus ketika kita membuka belenggu-belenggu kelaliman itu, belenggu-belenggu kejahatan itu, maka kita akan terbebas dari apa yang dikatakan. Dan kemudian dikatakan, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jarimu. Jadi kalau menunjuk-nunjuk orang, kita menunjukkan arogansi kita. Dan Alkitab katakan tidak boleh menunjuk-nunjuk orang. Dan apalagi memfitnah orang. Saya sudah kenyang difitnah oleh orang. Sudah cukup kenyang saya mengalami fitnahan. Tapi apakah saya membalas fitnahan itu? Tidak. Apakah saya memaki-maki orang itu? Tidak. Tapi parah, ya, yang mau saya katakan parah. Saya tidak perlu bongkar kenapa parah. Kalau Tuhan sudah kita berikan kesempatan, kalau saya membalas, itu kadangkala itu bisa kelebihan, bisa kekurangan. Tapi kalau Tuhan yang membalas, hati-hati. Ya, kalau Tuhan yang membalas, dia kalau engkau kan Tuhan tahu bagaimana hatimu, bagaimana pikiranmu. Dan engkau dilihat tidak cukup untuk bisa bertobat, dihantam kamu dengan caranya sendiri. Jadi jangan suka memfitnah orang, ya. Dan sebagai orang yang percaya, apalagi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Walaupun kamu difitnah, walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dilakukan hal-hal yang tidak adil kepadamu,
Jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena itu kata firman Allah. Jadi kalau engkau kalahkan kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan, engkau menjadi pemenangnya. Disitulah saat engkau berdoa dan berpuasa itu, Tuhan akan menjawab doa-doamu. Disitulah Tuhan menunjukkan, ini aku ada apa. Apa yang aku butuh lakukan kepadamu. Bukan berarti Tuhan gak tahu, tapi Tuhan mau mendengar suaramu yang merdu itu. Merdu karena kau nangis. Merdu karena kamu menjerit-jerit di hadapan Tuhan. Merdu karena engkau melakukan perendahan hati yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ingatlah bahwa ketika bagian kedua ini, Tuhan kalau mau jawab, lakukan doa dan puasa yang baik dan benar. Janji yang luar biasa ini akan Tuhan lakukan kepada pelaku-pelaku yang sesuai dengan kehendaknya. Ini bagi orang-orang yang spesial yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang spesial yang mau melakukan kehendak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam nama Yesus. Firman-Mu, janji-Mu yang begitu luar biasa terus kami taruh dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong, menyatakan segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah, arahkan tanganmu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mari engkau menolong mereka, memberkati mereka, menyatakan segala kebaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat sore, sekiranya sore hari ini kita tetap dalam perlindungannya. Dan kalau nanti malam kita melewati hari kita, mari kita berdoa dan memperkatakan firman Allah. Kita doakan bangsa dan negara kita ini, dan juga kita doakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, lingkungan kita, dan kita juga doakan para rekan, para sahabat, dan keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.